Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang merasionalkan penyebut akar. Nah, ini lanjutan dari video sebelumnya ya, yaitu tentang yang sebelumnya kakak udah membahas tentang operasi hitung bilangan akar. Ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian dan ada pembagian. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang sudah mensubscribe channel ini, dan bagi yang belum silahkan di-subscribe dulu ya, serta tekan tombol like-nya dan tonton video ini sampai habis agar adik-adik bisa memahami tentang merasionalkan penyebut akar. Oke, di sini kakak ambil bentuk umum dari penyebut akar. Misalnya dia penyebutnya itu cuma terdiri dari satu suku akar. Nah, di sini kakak tandain, misal yang pertama itu 1 per akar B. Nah, 1 per akar B atau A per akar B, yang mana di penyebut akarnya itu akar B. Nah, maka cara merasionalkannya ini itu sama juga dengan sama-sama kita kalikan dengan penyebut akarnya tersebut. Nah, jadi 1 per akar B ini, nah sama-sama kita kali dengan, nah berarti pengalinya penyebutnya. Di sini dia ada akar B per akar B. Nah, baru dia kita selesaikan. Nah, 1 kali akar B berarti bisa akar B. Kemudian akar B kali akar B kemarin, nah cukup B aja ya. Oke, bentuk yang kedua, kalau di penyebutnya itu terdiri dari 2 buah suku yang dibatasi tanda tambah atau tanda kurang. Nah, misal 1 dibagi akar A ditambah akar B. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti cara merasionalkannya yaitu sama-sama dikali dengan, nah lawan dari penyebutnya ini. Kalau penyebutnya tanda tambah, berarti lawannya tanda kurangnya. Nah, kalau penyebutnya tanda kurang, berarti lawannya tanda tambah. Nah, maka bisa kita buatkan di sini 1 per akar A ditambah akar B. Nah, maka dia sama-sama kita kalikan dengan lawannya tadi. Di sini akar A tambah akar B berarti lawannya akar A dikurang akar B. Nah, di bawahnya juga dia sama-sama akar A dikurang akar B. Nah, baru dia kita selesaikan seperti biasa. Yang di atas berarti bentuk perkalian ya, 1 suku dengan 2 suku. Nah, boleh ditulis saja 1 kali akar A kurang akar B berarti akar A dikurang akar B. Yang di bawahnya ini perkalian 2 suku. 2 suku kali 2 suku. Tapi karena dia sekawan, nah jadi cukup depan kali depan aja, belakang kali belakang aja. Nah, perkalian suku yang sekawan. A tambah B dikali A kurang B berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini kakak tandain depan kali depan, belakang kali belakang. Nah, akar A kali akar A berarti hasilnya A. Akar B dikali min akar B berarti hasilnya min B. Nah, jadi cukup kita cari seperti ini aja. Nah, bagaimana nanti kalau tanda penyebutnya itu tanda kurang, Kak? Nah, berarti pengalinya tanda tambah. Nah, kakak buatkan di sini ya. Yang ketiga, 1 per akar A dikurang akar B. Nah, berarti cara merasionalkannya tadi dia sama-sama dikali dengan lawannya ya. Berarti kita tulis dulu 1 per akar A dikurang akar B. Berarti pengalinya sama-sama penyebutnya tapi lawannya. Di sini tanda kurang berarti lawannya tanda tambah. Akar A ditambah akar B dibagi dengan akar A ditambah akar B. Nah, baru dia kita hitung seperti biasa. Nah, yang di atas atau pembilangnya perkalian 1 suku dengan 2 suku. Berarti tetap aja akar A tambah akar B. Nah, yang di bawah penyebutnya perkalian suku yang sekawan. A kurang B dikali A tambah B. Berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. Atau depan kali depan, nah belakang kali belakang. Nah, akar A kali akar A tadi ketemu A aja. Akar B kali akar B itu B. Nah, tandanya dikurang B. Nah, cukup 3 konsep ini yang adik-adik pakai untuk merasionalkan penyebut akar. Konsepnya cuman di penyebut aja. Nah, kalau penyebutnya 1 suku, berarti tinggal dikalikan 1 suku tersebut. Kalau penyebutnya ada 2 suku, berarti pengalinya lawannya. Oke, jika adik-adik masih ragu, nah kita cobakan ke contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama.
Nah, rasionalkanlah penyebut akar berikut. Nah, itu pertanyaannya. Yang pertama, contoh soal yang pertama, 3 per akar 2. Nah, ini boleh kakak tandain rasionalkanlah pertanyaannya. Nah, rasionalkanlah. Nah, 3 per akar 2. Nah, ini masuk ke konsep yang pertama tadi ya, karena penyebutnya cuma satu angka atau satu suku. Berarti 3 per akar 2-nya tetap. Nah, cara merasionalkannya berarti sama-sama kita kalikan dengan penyebutnya ini. Ini akar 2, berarti pengalinya akar 2 per akar 2. Nah, baru adik selesaikan ini. Nah, 3 dikali akar 2 berarti 3 akar 2. Nah, di penyebutnya akar 2 dikali akar 2 berarti 2 bilangan itu sendiri. Nah, jadi intinya menyerasionalkan penyebut akar. Nah, akar pada penyebutnya tersebut hilang. Di awalnya dia akar 2, maka di sini menjadi 2 aja. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2 dibagi 4 ditambah akar 3. Nah, di sini kakak punya penyebutnya 2 suku, 4 tambah akar 3. Nah, berarti cara merasionalkannya, nah sama-sama dikali dengan lawan dari penyebutnya tersebut. Kalau dia 4 tambah, berarti lawannya 4 kurang. Nah, kita tuliskan dulu ya. 2 per 4 tambah akar 3, berarti dia sama-sama dikali dengan, nah lawannya 4 dikurang akar 3, di bawahnya juga 4 dikurang akar 3. Nah, ini baru kita hitung bagus-bagus. Nah, perkalian satu suku dengan 2 suku. Nah, berarti boleh adik-adik kalikan ke dalam, boleh adik tulis aja dulu 2 dalam kurung 4 kurang akar 3. Nah, yang di bawahnya tadi karena dia sekawan berarti cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Nah, 4 kali 4 16. Nah, akar 3 dikali min akar 3 berarti min 3. Akarnya hilang karena dia sama. Nah, baru nih kita hitung 2-nya tetap, kemudian 4 dikurang akar 3-nya tetap. Nah, yang di bawahnya 16 dikurang 3 berarti 13. Nah, jadi dia hasilnya 2 dalam kurung 4 kurang akar 3 per 13. Nah, 2-nya ini boleh adik-adik kalikan juga ke dalam ya. Nah, kalau kita kalikan 2-nya ke dalam, nah perkalian satu suku dengan 2 suku. Berarti cukup masing-masingnya ini aja. Nah, 2 dikali 4, 8. 2 dikali akar 3, berarti min 2 akar 3. Nah, penyebutnya 13. Nah, ini jawaban untuk soal yang kedua. Nah, jika adik-adik ada yang ragu atau bingung, nah silahkan komen di kolom komentar ya. Oke adik-adik, agar lebih paham lagi, nah kita coba contoh yang ketiga ya. Nah, ini kalau di penyebutnya itu tandanya kurang. Nah, di sini kakak tulis contoh yang ketiga. 8 per akar 5 dikurang 1. Nah, 8 per akar 5 dikurang 1 berarti penyebutnya di sini akar 5 dikurang 1 ya. Nah, maka cara merasionalkannya sama-sama dikalikan dengan lawan penyebutnya. Nah, jadinya dia 8 per akar 5 dikurang 1 berarti sama-sama dikali dengan akar 5. Nah, ini kurang berarti lawannya tanda tambah, tambah 1 per akar 5 tambah 1. Nah, baru kita kalikan secara biasa. 8 ini dalam kurung dulu juga boleh, perkalian satu suku dengan suku 2 ya. Akar 5 tambah 1. Nah, di bawahnya akar 5 dikali akar 5. Nah, depan kali depan tadi berarti 5. Kemudian min 1 kali 1 itu min 1. Nah, baru dia kita hitung. 8 dalam kurung akar 5 ditambah 1 dibagi dalam 5 dikurang 1 berarti 4. Nah, di sini 8 sama 4-nya bisa kita sederhanain atau sama-sama kita bagi 4 ya. 8 bagi 4 berarti dapatnya 2. Nah, baru adik-adik kalikan ke dalam. 2 kalikan ke akar 5 maka jadinya 2 akar 5. 2 kali positif 1 berarti tambah 2. Nah, berarti di bawahnya habis, tinggal 1, nggak usah jadi tulis ya. Berarti jawaban untuk soal nomor 3 itu 2 akar 5 ditambah 2. Nah,
Kakak tambah soal yang keempat. Kalau di pembilangnya ada 2 suku, penyebutnya ada 2 suku ya. Nah, soal yang keempat. Akar 5 ditambah 2 per akar 5 dikurang 2. Nah, rasionalkanlah bilangan ini. Nah, berarti kita tulis dulu yang awalnya akar 5 tambah 2 dibagi akar 5 dikurang 2. Nah, cara merasionalkannya tadi itu sama-sama kali dengan lawan dari penyebut akarnya ini. Nah, cukup penyebutnya aja yang adik-adik perhatikan, pembilangnya nggak usah, tetap aja. Nah, di sini penyebutnya akar 5 dikurang akar 2. Berarti sekawarnya akar 5 tambah. Nah, pakai tanda tambah. Akar 5 ditambah 2 per akar 5 ditambah 2. Nah, baru dia kita kalikan seperti biasa. Nah, ini suku 2 kalikan dengan suku 2. Nah, berarti boleh kakak kurung biar lebih enak lihatnya ya. Nah, perkalian suku 2 dengan suku 2 berarti itu bisa kita pakai perkalian pelangi ya. Nah, biasa adik sering nyebut perkalian pelangi. Nah, depan kalikan ke sini, ini juga kalikan ke sini. Kemudian dari 2-nya juga 2 ke pertama, kemudian 2 ke angka 2. Nah, kita hitung akar 5 kali akar 5, berarti akarnya hilang, tinggal 5 aja. Akar 5 dikali 2, berarti positif 2 akar 5. Nah, dari angka 2-nya lagi, 2 dikali akar 5, berarti 2 akar 5. Tambah 2 akar 5, kemudian 2 dikali 2, 4. Nah, ditambah 4. Nah, penyebutnya di sini. Nah, akar 5 dikurang 2, akar 5 ditambah 2, berarti sekawan ya. Nah, tadi kakak bilang konsepnya cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Nah, depan kali depan, akar 5 dikali akar 5, berarti 5 aja. Nah, min 2 dikali 2, berarti min 4. Nah, baru ada dihitung ini. Nah, mana yang sejenis? 5 ada 2 akar 5, ada 2 akar 5, ada 4. Nah, berarti 5 sama 4-nya bisa kita gabung atau kita jumlah. 5 tambah 4, 9. Nah, 2 akar 5 tambah 2 akar 5. Karena akarnya sama, di konsep penjumlahan akar kemarin dia boleh dijumlah. Berarti 2 tambah 2 menjadi 4 akar 5 per 5 kurang 4, 1. Nah, berarti nggak usah ditulis saja pernya. Nah, maka jawaban untuk soal nomor 4 yaitu 9 ditambah 4 akar 5. Nah, gampang kan adik-adik? Nah, jika ada yang bingung atau yang ragu, boleh komen di kolom komentar ya. Oke adik-adik, nah itu tadi video kakak tentang merasionalkan penyebut akar. Nah, berarti kalau penyebutnya cuma satu suku, kalikan dengan penyebut tersebut. Nah, kalau penyebutnya ada 2 suku, berarti kalikan dengan lawan penyebutnya ya. Nah, tunggu video kakak yang lainnya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Jika ada adik-adik yang ragu atau bingung, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, supaya adik-adik selalu memperoleh informasi terbaru mengenai materi pelajaran matematika lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.